Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Di kelas 8 semester 1 ini ada 5 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, teks berita, kemudian teks iklan, slogan, dan poster. Berikutnya ada teks eksposisi, kemudian ada teks puisi, dan yang terakhir adalah teks eksplanasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ada 3 penilaian yang akan kita jalani dalam 1 semester ini pada setiap babnya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, nanti mencakup ulangan harian, kemudian tugas-tugas, kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester. Yang kedua ada penilaian keterampilan, itu nanti berkaitan dengan tugas praktik, bisa juga tugas portofolio maupun proyek. Kemudian yang ketiga ada penilaian sikap. Nah, sikap ini akan diamati oleh guru atau diobservasi oleh guru melalui bagaimana kalian ketika kalian mengerjakan tugas itu. Dan juga ini terkait dengan ketertiban kalian di dalam mengerjakan tugas. Nah, adapun KKM, mata pelajaran Bahasa Indonesia ini adalah 75. Media pembelajaran yang akan kita gunakan selama 1 semester ini diantaranya adalah Google Classroom, kemudian ada juga Google Sites yang nanti akan saya share linknya di Google Classroom maupun di grup WA. Kemudian ada juga Google Form, nanti terkait dengan untuk mengerjakan penilaian harian maupun tugas-tugas yang lain. Nah, kita juga akan menggunakan WhatsApp grup Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian wajib menyimak materi yang saya sampaikan. Karena kalau kalian tidak menyimak materinya, kalian tidak akan bisa untuk memahami maupun mengerjakan tugas. Kemudian, tugas itu wajib kalian selesaikan secara mandiri, sesuai dengan kemampuan diri kalian sendiri. Nah, tugas ini nanti gunanya untuk penilaian raport. Kemudian, untuk tugas dan juga materi, itu nanti kalian simak sesuai dengan jadwal Bahasa Indonesia setiap Kamis, itu pukul 7.30 sampai dengan 8.30. Kemudian, Jumat, itu pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 dengan waktu istirahat sekitar 30 menit. Nah, kemudian kalian wajib tertib untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan jadwalnya yang telah ditentukan. Nah, nanti mohon kalian tidak menumpuk-numpuk tugas, karena kalau kalian semakin menumpuk tugas, nanti materinya maupun tugas tidak akan bisa kalian serap dengan saksama, ya. Tolong diperhatikan. Anak-anak, sekarang kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu teks berita. Nah, dalam pertemuan pertama pada hari Kamis 16 Juli 2020 ini, kita akan ada 3 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu pengertian berita, kemudian ada ciri-ciri teks berita, kemudian ada unsur-unsur berita. Nah, satu persatu kita akan membahasnya. Dimulai dari yang pertama, adalah pengertian dari berita. Nah, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan kejadian, pemberitahuan, maupun pengumuman suatu hal. Nah, berita ini disampaikan sesuai dengan fakta. Jadi kalian tidak bisa mengarang-arang berita, karena harus ditemukan di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi, dan peristiwa apa yang sedang terjadi, bagaimana akhir dari peristiwa itu semua harus bisa kalian temukan. Karena kalau tidak kalian temukan, itu nanti berarti beritanya tidak benar. Ciri teks berita. Nah, agar berita itu menjadi sebuah berita yang baik, tentunya harus memenuhi ciri-ciri dari teks berita.
Lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dapat dipercaya atau faktual. Maksudnya faktual itu apa? Jadi teks berita yang disampaikan kepada orang lain itu harus berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang kedua, seimbang, artinya tidak boleh memihak kepada siapapun. Kita di posisi yang netral. Sebagai contoh, misalnya ada berita tentang pemilu. Pemilu di sini ada dua kubu yang sedang berebut untuk meraih kursi menjadi bupati misalnya. Nah, kemudian kita di dalam memberitakan itu tidak boleh yang satu pihak kita unggulkan, kemudian pihak lain kita rendahkan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bisa berpihak netral atau tidak memihak siapapun. Kemudian berita itu harus disampaikan secara lengkap. Yang dimaksud lengkap itu apa? Yaitu mengandung unsur 5W plus 1H. Nah, unsur 5W plus 1H itu nanti apa? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Berikutnya, berita itu harus disampaikan dengan menarik. Nah, menarik itu kita bisa melihat dari judulnya. Kalau kita bisa membuat judul yang menarik, tentunya orang akan penasaran untuk menyimak berita itu tentang apa. Kemudian menggunakan kalimat yang sederhana. Nah, yang dimaksud dengan kalimat sederhana, itu kalimatnya tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan orang lain untuk memahami isi berita yang akan disampaikan. Berikutnya, sistematis. Nah, yang dimaksud dengan sistematis, itu harus disampaikan secara berurutan, baik waktu maupun peristiwanya, supaya jelas dan mudah dimengerti. Jadi misalnya berita yang kalian simak, itu misalnya ada 2 hari kejadian. Nah, kejadian yang disampaikan adalah hari sebelumnya dan hari sesudahnya. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian terkini atau aktual. Nah, yang dimaksud terkini, teks berita itu akan lebih menarik kalau kita membahas peristiwa yang baru hangat terjadi atau baru saja terjadi. Semisalnya kita membahas peristiwa yang sudah terjadi 5 tahun yang lalu misalnya. Nah, itu otomatis nanti beritanya menjadi tidak menarik lagi karena beritanya itu bukan lagi sebuah berita yang aktual. Unsur berita ini terkait dengan kelengkapan isi berita. Unsurnya kita bisa membuat rumus 5W plus 1H. Yang pertama, apa? Yang dimaksud apa di sini adalah peristiwa apa yang diberitakan. Kemudian ada juga siapa. Nah, yang dimaksud siapa itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa atau berita tersebut. Kemudian di mana? Itu artinya tempat kejadian peristiwanya. Kemudian yang keempat, ada kapan. Kapan itu terkait dengan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian mengapa, itu nanti terkait dengan alasan atau penyebab peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya kecelakaan mobil. Nah, kecelakaan mobil itu disebabkan oleh apa? Misalnya rem blong. Nah, itu seperti itu. Kemudian bagaimana? Itu terkait dengan proses atau hasil peristiwa. Misalnya tadi tentang kecelakaan mobil ya. Nah, prosesnya bagaimana? Diduga pelaku mengantuk sehingga menabrak pembatas jalan. Akibatnya banyak orang yang terluka karena terkena mobil tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Itu bagaimana?